pemasaran properti di tahun 2019 dengan nominal penjualan di atas 1 miliar rupiah. Wanita ini meniti karir gemilangnya di dunia marketing properti syariah mulai dari klaster Alhamra, Soho Puncak Dieng, Medina Residence 3, dan proyek properti syariah bergengsi lainnya. Hadirin, inilah Marketing Manager Malang Medina City, peraih penghargaan marketing properti syariah terbaik 2022 di ajang bergengsi Silaknas ke-7 Asosiasi Developer Properti Syariah, Ibu Heni Trisnowati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak lepas-lepasnya saya bersyukur dan saya adalah orang yang paling bahagia berada di sini bersama bapak-bapak dan ibu-ibu teman-teman marketing Malang Medina City. Dan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian adalah partner kami. Ya, dan saya juga sangat excited ya, karena belum dimulai saja itu NUP sudah bertubi-tubi. Booking sudah bertubi-tubi. Ya. Dan saya juga menjawab WA itu sampai malam, dan setiap saya bangun buka WA, waduh, ada lagi yang booking. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ini adalah awal dari keberkahan kita. Saya di sini tidak akan panjang-panjang. Saya akan menyemangati bapak-bapak dan ibu-ibu bahwa di sini kita bukan hanya sekedar bisnis. Kenapa tadi pemaparannya sebelum tadi kita mendatangkan ahli sejarah Islam, menceritakan tentang Pangeran Diponegoro, menceritakan tentang Wali Songo dan tokoh-tokoh Islam yang sangat inspiratif. Agar kita tuh bangga bahwa nenek moyang kita seorang pelaut. Loh, bukan. Ya, nenek moyang kita ternyata bukan seorang pelaut. Terbukti saya nggak bisa berenang. Ya, tapi nenek moyang kita adalah ulama pejuang. Pejuang yang memperjuangkan Islam itu sendiri. Dan spirit itu ada pada kita. Walaupun dalam konteks properti syariah. Karena kita bukan hanya sekedar menjual rumah. Ya. Semangat bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, di sini saya tidak akan bicara mengenai teori marketing. Karena saya yakin di antara bapak-bapak dan ibu-ibu ada marketing profesional. Ya. Ada yang punya agensi yang saya tuh malu kalau bicara tentang teori, ya. Tapi percayalah, bapak-bapak dan ibu-ibu adalah yang terbaik yang Allah takdirkan berada di sini. Ya. Terutama ibu-ibu, jangan khawatir karena banyak yang telepon ke saya, aduh Bu Heni, saya nggak ngerti nih tentang marketing, orang saya urusannya cuman belanja. Cuman masak, begitu ya. Tapi percayalah, kita kaum emak-emak, walaupun kita kaum sen kanan belok kiri, tapi dalam hal penjualan, kita adalah kaum militan. Pantang menyerah sebelum closing. Hidup emak-emak. Jangan mau kalah nih bapak-bapak ya. Kenapa emak-emak demikian? Karena dia melihat generasi ke depannya. Bahwa kita di sini membangun generasi. Kita ingin anak-anak kita berada di lingkungan yang baik. Betul apa betul? Emak-emak, semangat ya. Jangan cuma Pangeran Diponegoro. Kita juga emak-emak, generasi penerusnya siap meludeskan Malang Medina City. Allahu Akbar. Nah, kita tuh mikirnya sebenarnya simpel saja.
everyone is marketing. Kita semua adalah penjual. Dan itu sudah dicontohkan oleh uswah kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah seorang saudagar. Dan ingat, justru di dalam aktivitas tersebutlah terbentuk komunikasi dakwah. Betul kan? Nah, dan sebenarnya untuk menjadi marketing, kita tidak dibutuhkan harus pintar atau harus apa, tapi jadilah amanah. Jadilah kita orang yang dipercaya. Jadilah kita orang yang jujur apa adanya, tidak melebih-lebihkan. Ya. Tapi kita juga benar-benar memberikan saran yang terbaik. Karena ingat, orang membeli sesuatu itu karena trust dengan penjualnya. Apalagi kita menawarkan rumah. Kalau kita nawarin makanan, itu kan bisa ada testernya. Silahkan dicoba. Kita nawarin kerudung, bisa dicoba dipakai. Kita nawarin rumah, kita bawa nggak rumahnya? Kita, Pak silahkan cobain nih rumahnya, bisa nggak? Nah disitulah. Tapi kalau kita sudah terpercaya, maka orang itu yakin. Dan ini terbukti oleh bapak-bapak dan ibu-ibu. Launching aja belum, NUP sudah bertubi-tubi. Booking juga sudah sampai hari ini tadi pagi itu masih ada yang booking dan NUP. Tepuk tangan untuk kita semua. Dan sekarang saya hanya, tadi seperti yang saya janjikan bahwa saya tidak akan bicara teori. Apa itu branding, terus marketing sama selling bedanya apa sih Bu Hen? Soft selling, hard selling, sudahlah lupakanlah saja istilah itu. Ya, karena silakan kalau bapak-bapak dan ibu-ibu mau mempelajari teorinya silakan. Tapi ada hal yang penting yang harus kita miliki yaitu mindset. Mindset inilah yang harus kita tanamkan. Dan saya merangkumnya agar tidak terlalu banyak untuk dihafalkan, minimal kita memiliki 4 mindset dalam menjual Malang Medina City. Pertama, nah ini boleh dicatat, tapi bukan cuma dicatat ya. Diresapi dan langsung dilaksanakan. Pertama, bahwa kita ini menolong orang menemukan solusi yang halal dan berkah. Ya. Jadi dalam menjual ini kita jangan aduh nggak enak dibilang mau ngejualin gitu. Tapi kita menolong mereka. Bagaimana mereka mendapatkan rumah yang halal tapi juga bagus. Seperti apa rumah yang bagus sudah dijelaskan oleh Ibu Nelly. Karena bisa saja kan rumah itu menjadi investasi. Tapi dia sudah ngaji, oh iya masa saya investasinya ke saham. Ya kan? Nah itu bisa kita arahkan. Atau mungkin juga ada yang ingin membelikan untuk anaknya. Jadi kita tuh kalau sama ketemu orang itu kita harus berbaik sangka. Siapa tahu dia sedang mencari rumah. Jadi jangan belum apa-apa, nggak mungkin lah kita tawarin ke sana. Dia kan udah punya rumah, dia mau pensiunan dan seterusnya. Ini kejadian, kemarin saya nemenin user yang survei, ngobrol-ngobrol di kantor Medires, akhirnya dia cerita sendiri. Sebenarnya Bu Heni, saya tuh nggak mau beli rumah, saya udah mau pensiun, saya sudah punya rumah, saya sudah cukup. Tapi ini saya mau beliin MMC ini untuk anak saya. Gitu, nggak apa-apa lah saya bantuin DP-nya, nanti dia yang teruskan cicilannya. Nah, terinspirasi kan? Jadi datangin itu para pensiunan Bu. Ya, datangin Pak. Para pensiunan, oh ini ada pensiunan. Jadi jangan bilang oh dia udah tua nggak butuh rumah. Siapa tahu dia butuh untuk anaknya. Pak, kita sebagai orang tua kerja buat apa sih kalau nggak buat anak Pak? Betul kan? Nah udah mulai tuh rayuan gombalnya. Ya, nah
Ya bapak kan bantuin DP-nya kan gak apa-apa pak. Daripada anaknya terjebak di KPR bank terus kena sita. Nah bisa masuknya dari situ. Jadi mindset kita harus apa? Kita menolong orang. Dan bisa juga nih cerita, wah nih bingung nih uangnya mau kemana. Deposito, menarik memang? Enggak. Saham, wah itu anjlok ya. Nah Pak, lebih baik uangnya diinvestasikan saja ke sini Pak. Apalagi ini baru launching, ini harga terbaik Pak. Enggak percaya Pak, silahkan Bapak muter-muter Malang, muter-muter Singosari, ada enggak Pak yang menawarkan lebih baik dari MMC ini? Memang ada Pak yang rumah tipe 30 ada inner garden-nya. Nah, gitu bilangnya. Emang ada Pak rumah yang fasilitasnya selengkap ini? Kalau ada kasih tahu saya Pak. Saya beli. Ya, gertak doang. Ya, dan kemudian mindset yang kedua. Kita tidak terintimidasi oleh isu resesi. Banyak kan sekarang yang ngomongin, wah ini mau resesi. Gitu. Cukup dikau saja yang merasakannya, saya tidak. Gitu. Kenapa demikian? Karena fakta membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih positif. Jadi kalau ada yang bilang Argentina resesi, iya kan belum tentu Argentina begitu, kita begitu. Ya kan Bu? Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih positif. Enggak percaya silahkan googling. Karena berdasarkan ahli ekonomi, yang dikatakan resesi itu adalah kalau sudah negatif selama 2 kuartal. Pinter ya Bu ini ya. Kata orang, saya juga dengerin. Nah, bukti yang kedua, Indonesia memiliki bonus demografi. Alhamdulillah di negeri lain itu negaranya itu child free ya, tidak mau punya anak. Alhamdulillah di Indonesia ya tetap percaya banyak anak banyak rezeki. Sehingga Indonesia dengan populasi 270 juta adalah pangsa pasar terbesar dunia. Jadi kalau kita nggak jualan, orang lain yang jualan di Indonesia. Mendingan kita kan? Nah, kemudian kalau ada yang membandingkan ya, misalnya nih ketemu nih, dan pasti ketemu, dan saya juga selalu ketemu. Ada yang KPR Bank Minded. Wah, cicilannya mahal. Di sana cuman 1,5 juta. DP-nya 0%. DP-nya cuma 5 juta udah nempatin rumah. Gitu. Ingat Bu, walaupun yang menawarkan itu ya KPR Bank itu dia mengatakan cicilannya murah, itu sebenarnya hanya 2 atau 3 tahun pertama. Dia hanya mengambil bunganya itu sekitar 1 atau 2%. Setelah itu di tahun keempat dan seterusnya itu di tahun keempat sampai 20 tahun kemudian, itu bunganya istilahnya floating rate. Tergantung kondisi negara. Tergantung kondisi negara saat itu. Terus paling naiknya cuma 1%, 2%, kata siapa? Di tahun 1998 saat Krismon, itu bunga bank mencapai 20%. Nah sekarang bayangkan kalau saat itu terjadi, kita masih punya cicilan bank. Nah itulah yang dinamakan resesi. Jadi resesi itu bagi mereka. Kalau di properti syariah semuanya flat, sehingga kita bisa hitung, bisa mengukur kemampuan kita. Ya. Jadi nggak usah minder ya, kalau ada yang misalnya bilang, wah ini cicilannya mahal, di sini murah, gitu. Karena perhitungannya seperti itu.
Kalau saya mengatakannya itu jebakan Batman. Ya. Dan kalau sudah masuk, sudah terjebak. Mau mundur nggak bisa, mau maju apalagi. Kalau kita sudah terjebak di situ ya, kita udah kena floating rate. Kita mau mundur, hangus semuanya. Kita mau maju, nggak sanggup. Nggak bayar disita. Ya, itu namanya sudah jatuh ketimpa tangga, kecebur, digigit anjing. Ya. Nah, berapa nih? Mindset yang ketiga. Tidak terintimidasi oleh hoax atau isu properti syariah bodong. Ya. Memang betul kita tidak menutup mata pemberitaan di mana-mana. Bu Heni itu buktinya ada yang ditangkap. Bu Heni di sana buktinya ada spanduknya. Ya. Karena kalau ditelusuri dan saya pelajari lagi, bisa saja yang bermasalah itu awalnya dia memang bukan properti syariah. Ya. Dia jualan konven, nggak laku, terus sekarang trennya itu lagi syariah, dia ikut-ikutan. Tanpa bank, tanpa sita gitu. Tapi ternyata tanahnya belum diapa-apain, belum diakuisisi, belum dibeli. Udah dapat DP-DP, sudah kabur. Terus ada yang ketemu saya, tapi kan Bu Heni, kalau konven itu kan, kalau pakai bank itu kan, bank itu akan memverifikasi developernya. Kan itu karena ada syaratnya. Syaratnya itu harus sudah split, sudah SHM, sudah ini, sudah ada rumah, sudah rumahnya ready stock dan lain-lain. Oh iya benar ya. Nah, saya tidak mau jawab, saya kasih contoh. Siapa di sini yang tidak kenal Meikarta? Meikarta itu di launching tahun 2017. Kenapa saya ambil contoh Meikarta? Karena ini adalah mega proyek. Ya, dengan lahan 500 hektar. Dengan investasi 278 triliun. Kalau Bu Nelly hanya puluhan M. Malang Medina City itu 278 triliun. Ditopang oleh bank-bank besar. Bayarnya itu dengan Nobu Bank. Dan sekarang mangkrak. Oh tapi sudah ada yang serah terima, betul. 1.800 unit sudah serah terima. Tapi kalau mangkrak, fasilitasnya belum ada. Bayangkan kita tinggal di apartemen, sebelah apartemennya belum dibangun, ini belum dibangun, belum ada fasilitasnya. Gimana? Akhirnya IPL-nya jadi tinggi. Ya, karena hanya melayani satu tower. IPL-nya itu 2 juta per bulan. Boncos kan? Makanya itu kalau dengar berita-berita Meikarta, ini juga saya ambil dari berita resmi ya, berita yang silahkan di googling, itu sampai dijual murah. Dijual murah aja nggak laku. Terus padahal Meikarta itu developer besar loh. Lipo Group. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan yang segede gitu aja nggak amanah. Ya. Dan itu dijanjikan Meikarta itu penjualannya 2017, serah terimanya 2027. 10 tahun. Jadi kalau di sini bilang, loh kok saya serah terimanya 2025? Ya 2025 sekarang 2023, cuma 2 tahun paling lama. Meikarta 10 tahun. Jadi kita nggak usah minder kalau memang ada yang menyawa, oh ini properti syariah ya, gitu ya. Misalnya apa istilahnya, julid ya, sambil alisnya keangkat dikit gitu, properti syariah ya gitu ya. Nah, kita nggak usah minder, karena konven pun banyak yang bermasalah, gitu. Tapi ini benar nggak? Oh, silahkan. Kalau ada yang mempertanyakan silahkan lihat proyek-proyek kami sebelumnya.
Pak, ini kita proyeknya bukan 1, 2 Pak, ini sudah proyek belasan. Ajak usernya itu ke kantor Medires. Lihat Medires 3, lihat Alhamra, lihat Medires 2, lihat Medires 1. Masih gak percaya juga, ajak ketemu Bu Heni. Terus diapain? Akan saya ajak NUP. Ya, kalau belum NUP gak boleh pulang. Ya. Nah, yang keempat, nah ini yang terakhir. Be a good consultant. Jadilah konsultan yang baik. Ya. Jadi orang tuh gak merasa dijualin, tapi kita memberikan saran terbaik. Nah, bagaimana cara kita memberikan saran terbaik? Banyaklah bertanya. Jadi marketing yang terbaik itu bukan marketing yang jago ngomong, tapi yang pandai bertanya. Oh ini di mana Bu Heni? Oh di Singosari. Dia nanya, kita jawab, terus kita nanya lagi. Maaf Pak, Bapak buat dipakai sendiri atau investasi Pak? Gitu. Jadi kan kita tahu, oh kalau investasi kita bicaranya tentang investasi. Kalau dipakai sendiri, yang pakai sendiri Bapak atau buat anak Bapak Pak? Punya anak kecil Pak? Nah sambil dia ngomong gini kita tanya, oh punya anak kecil ya Pak? Kalau punya anak kecil sih enaknya Pak yang agak belakang Pak. Jadi yang jalannya nggak rame. Oh gitu ya Bu Heni ya? Iya. Terus yang depan taman enak Pak. Jadi kalau anaknya main ke taman kita ngelihat dari depan juga enak Pak. Nah seperti itulah kita memberi saran yang baik. Jadi kalau ada user yang masih bingung, ya kita kasih saran. Pak, preferensinya apa ya Pak kalau boleh tahu? Bapak pinginnya yang hadap timur atau hadap barat? Misalnya, atau hadap utara? Bapak pinginnya yang luas berapa? Budgetnya kira-kira berapa ya Pak ya? Masih bingung lagi, DP yang sudah siap berapa Pak? Terus kita ajak gitu. Sehingga nanti kita bisa memberikan saran yang terbaik. Gampang apa gampang? Gampang. Emak-emak siap ya? Ya siap. Bapak-bapak apalagi ya? Ya. Ya baiklah karena waktu saya sebenarnya udah mau ngomong banyak nih ya. Tapi di belakang sana itu ada yang sentimen sama saya. Kasih kode melulu. Baiklah saya cuman mengatakan selamat berjuang bapak-bapak dan ibu-ibu. Bapak-bapak dan ibu-ibu adalah mitra kami yang terbaik. Dan ini adalah generasi as-sabiqunal awalun. Dan mudah-mudahan kami dapat mengapresiasi yang lebih baik lagi sehingga atas kerjasama ini kita ludeskan Malang Medina